Oke, hari ini kita mau memperbaiki kipas angin. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengecek kabel AC dengan multitester skala kali 10 ohm. Oke, kita tekan dulu tombolnya. Kita arahkan ini kabel multitester ke cok AC-nya. Tidak ada pergerakan. Kemudian selanjutnya kita tekan lagi yang nomor 2, tidak ada pergerakan. Yang nomor 3, tidak ada pergerakan. Oke ya, artinya kipas angin ini mengalami putus jalur spool. Kemudian selanjutnya kita cek spool dari bawah ya. Kita buka ini, kita perhatikan kabel yang warna merah, kuning, dan hitam. Nah, ini adalah kabel jalur ke spool motor kipas angin. Kita cek dengan multitester. Oke, jarum bergerak ya. Kemudian yang kuning ke yang hitam dia bergerak, atau sebaliknya yang hitam dengan yang merah bergerak. Jadi artinya ketiga kabel ini ketika di tes dengan multitester harus bergerak semua. Oke, kemudian kita perhatikan ini kabel AC yang langsung menuju arus listrik. Ini ya, kabel ini yang satu menuju saklar, kemudian yang satu lagi adalah kabel menuju spool. Nah, ini adalah kabel 0 spool. Ini warnanya putih. Jadi sebenarnya pada umumnya, pada intinya jenis saklar pada setiap kipas angin berbeda-beda, tapi fungsinya sama. Jadi cara pengukurannya pun tetap sama. Nah, jadi yang kita ukur adalah tadi kabel spool yang 3 ini ya, yang menuju motor kipas angin. Nah, jadi ini kabel ini salah satunya masuk ke dalam saklar. Nah, ini kabel AC. Nah, baru yang satu lagi ini adalah kabel 0. Nah, jadi ini kita perhatikan dulu ya, ini kita fokus pada ini ya. Nah, ini jadi karena ini tadi udah bergerak, artinya spool sudah berfungsi pada bagian 3 kabel ini. Nah, jadi yang tidak berfungsi adalah kabel ini. Coba kita ukur lagi ya. Ini kita lepas dulu. Oke, baik, kita coba ukur ya ke salah satu kabel spool ini. Jadi yang manapun boleh ya, mau yang warna hitam, kuning, atau merah. Kita coba. Jarum tidak bergerak. Jadi artinya kabel 0 ini tidak tersambung pada motor kipas angin. Jadi sebenarnya motor sebuah kipas angin itu terdiri dari 4 kabel. Jadi ini ya, ini kabelnya ada 4, hitam, kuning, merah, dan warna putih. Ini adalah warna putih. Ini kebetulan karena memang warnanya ini, tapi biasanya pada jenis-jenis kipas angin lain warnanya berbeda. Tapi intinya kuncinya adalah kabel 0 tetap yang dari kabel arus listrik AC. Nah, ini kabel 0. Nah, biasanya dibungkus dengan ini ya, yang arahnya langsung. Kalau ini adalah kabel speed 1, 2, 3 atau manalah gitu dia nanti di bagian saklar rotari atau jenis-jenis yang lain. Nah, artinya tetap sama, intinya itu. Oke, lanjut kita cek
ke bagian atasnya ya. Ingat ya, ini kita fokus pada ini kabel 0, ini warna putih. Pada kipas angin yang lain mungkin bisa warna hitam atau juga warna biru. Oke ya, kita fokus pada ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah kabel kapasitor. Ini udah saya lepas. Tadi sebenarnya dia ini kemari, yang satu lagi ini kemari. Jadi ini pemasangannya kebalik-balik tidak apa-apa, tidak masalah. Yang masalah tidak jadi problem. Ini tadi pun menggunakan ini ya. Ini tadi dikunci pakai ini, disambung. Ini udah saya buka. Oke, kita ukur kabel kapasitor. Nah, jadi kabel kapasitor ini yang menuju kapasitor. Kalau yang dia tidak menggunakan kunci seperti ini, bisa langsung dipotong, nanti disambung kembali. Oke, kita ukur ya. Ini dia harus jalan. Agak susah karena saya sendiri ya megang HP-nya. Oke, kita lihat. Jarum bergerak ya. Oke, jarum bergerak. Oke, jarum multitester bergerak artinya kabel kapasitor pada motor kipas angin ini masih berfungsi. Oke, selanjutnya kita cari kabel warna putih. Nah, dari ini yang dari bawah. Nah, ini kan dari bawah, ini dia. Ini dari bawah tadi, dari saklar kipas angin yang ini tadi ya. Ini dari bawah naik ke atas. Nah, ini ada kabel warna ini, kecuali kabel kapasitor ya. Ini kabel kapasitor ada 2 buah ini. Nanti dia langsung dari motor yang keluar. Nah, ini yang dari terbungkus sama lapisan putih ini ya. Terbungkus sama lapisan putih ini ada warna kuning, merah, kemudian warna hitam. Dan ini adalah warna putih. Ini ada kabel warna putih tadi, ini udah saya potong. Nah, nanti pun teman-teman seperti ini juga ya. Jadi kabel putihnya tadi yang menuju motor kipas angin ini kita potong ya. Kita potong, kemudian kita sambungkan kabel ini pada salah satu kabel kapasitor. Kita sambungkan ya. Kita akan sambungkan. Jadi menyambungkan kabel kapasitor ini yang putih tadi, kita cari yang pas ya. Kalau dia salah sambung, maka putarannya akan terbalik. Nah, jadi kita sesuaikan aja nanti. Kalau dia terbalik ya kita rombak ini yang putih ini ke biru atau ke merah. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa mengujinya nanti. Jadi ini saya coba dengan kabel kapasitor warna biru. Jadi setelah ini kita sambung nih ya. Kita sambung nih kapasitornya. Satu ke warna oranye ini ya, warna orange. Oh, ini satu lagi ke warna ini yang udah kita jumper dengan ini tadi. Ya, kita sambung dulu. Oke, ini udah kita sambung ya, udah kita sambung. Oke, kemudian kita lakukan pengujian pada kabel AC. Ini kita tekan dulu ya, kita tekan pada nomor 1. Bagaimana kondisi jarum multitester, apakah bergerak atau tidak. Oke teman-teman ya, udah bergerak ya. Tadi ketika belum kita sambung, jarum multitester tidak bergerak. Jadi artinya kabel 0 pada motor kipas angin ini sudah tersambung dengan sempurna. Oke, tinggal kita pengujian. Namun sebelumnya ini kita pastikan kondisi putaran as
pada motor kipas angin dalam keadaan baik. Oke, jadi perlu kita ketahui sebelumnya bahwa sebenarnya putusnya jalur pada kabel 0 di dalam motor listrik ini dikarenakan ini biasanya macet. Jadi karena macet, overhead, panas, jadi kabel 0 pada motor kipas angin di dalam jadi putus. Karena di dalam ini ada sekringnya, ada sekring. Jadi sekring itu putus, itu menyebabkan dia menjadi tidak bisa berfungsi. Jadi sebenarnya ini cara praktis, cara singkat untuk memperbaiki kipas angin dengan gejala kerusakan seperti ini ya. Jadi ini kita kasih minyak pelumas, minyak oli singer, karena biar minyak singer ini lebih encer dia ketimbang minyak oli, jadi bisa langsung masuk ke dalam pori-pori. Oke, kita pastikan ini lancar ya. Oke, setelah ini kita beri minyak sudah kelihatan lancar, dan kemudian kita pastikan kondisi asnya ini tidak koplak ya. Kita goyang-goyang asnya atau laharnya, itu biasa disebut lahar untuk yang mungkin kurang paham, tapi sebenarnya ini bukan lahar tapi bosnya. Bosnya seperti ini ya, biasa dia menggunakan bos ini di dalam ini. Ini biasanya kalau memang dia sudah koplak, goyang-goyang, artinya bos ini sudah mengalami kehausan. Jadi kalau memang dia koplak harus diganti dulu. Tapi ini sebenarnya posisi ini sudah tidak koplak dan masih bagus, jadi tidak perlu kita ganti. Jadi kuncinya ini harus bagus ya, jangan koplak. Kalau dia koplak, nanti sudah kita sambung kabel nolnya pun tetap akan bermasalah. Jadi kuncinya ini harus dipastikan dalam keadaan bagus. Dan juga yang di belakang pun harus asnya ini adalah di dalam ini ada as juga, ada as, ada bosnya. Kalau dia koplak kita ganti. Oke ya, ini udah bagus, sudah normal, udah oke. Oh ya, ada yang lupa, ini jangan lupa cek dulu nanti kapasitornya juga dicek dengan menggunakan multitester, dengan menggunakan skala kali 1 kilo ohm. Jadi coba kita buka dulu ya, Jadi ketika kita tes ini, jarum akan bergerak dan kembali lagi. Kalau dia ini ukurannya 1,2, jadi dia pergerakannya nanti sekitar di angka 1 kemudian balik lagi. Jadi ngukurnya bolak-balik ya, dia harus bergerak dan balik lagi. Jadi seperti itu ya, udah bergerak dia balik lagi. Tapi seandainya dia tidak bergerak, artinya kapasitornya sudah lemah dan harus kita ganti ya. Jadi ini kita uji semua. Ini kita pasang kembali ya, jadi ini kita uji semua, kita tes semua kapasitornya, baik ini juga asnya sudah bagus, sudah tidak macet dan tidak koplak. Jadi tanpa perlu kita membongkar mesin ini, motor ini, jadi kipas angin ini sudah bisa berfungsi dengan normal. Oke ya, kita colokkan ke listrik ya. Oke, kelihatan ya, sudah berputar ya. Ini saya cabut. Oke teman-teman ya, sudah kelihatan berputar ya. Oke, biar lebih kelihatan kita gunakan plastik, kita ikat. Oke ya, sudah mutar ke kanan sesuai dengan
putaran kipas angin yang sebenarnya. Nah, jadi ketika penyambungan kabel 0 pada kabel kapasitor itu juga perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya nanti dia kebalik, makanya putarannya ini kan dia putarannya ke kanan, jadi nanti putarannya akan ke kiri. Jadi kita nanti tinggal bolak-balik aja, kita tinggal penyesuaian. Oke, baik ya teman-teman para penonton yang tercinta, mungkin ini saja sebagai informasi dari saya. Memperbaiki kipas angin tanpa perlu membongkar motor kipas anginnya, sangat ringkas dengan cara mengecek kabel motor kipas anginnya yang ada di bawah ini ya, yang di bawah ini, dengan cara mengecek dari 3 warna kabel itu, kemudian pengecekan pada kabel 0. Jadi intinya kabel 0 ini aja yang kita perhatikan, nantinya kita sambungkan pada kabel kapasitor seperti yang saya buat sebelumnya. Ini harus dalam kondisi bergerak ya ketika diukur. Oke, itu saja sebagai informasi dari saya. Kita lakukan pengecekan baik itu dari kapasitor dan juga ini harus dia berputar lancar, tidak ada goyang pada bos atau asnya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga tombol loncengnya. Selamat bertemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.